Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada pagi hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang mahir menentukan subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa itu kalimat, karena subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan itu berkaitan dengan kita belajar kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat adalah satuan bahasa yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Penulisannya dimulai dengan huruf kapital, kemudian nanti kita akhiri dengan tanda tanya kalau kalimat pertanyaan, tanda seru kalau kalimat perintah, tanda titik kalau kalimat berita. Jadi, sekali lagi, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri karena memiliki subjek dan predikat. Penulisannya dimulai dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda tanya, tanda titik, atau tanda seru. Mengapa kalimat disebut dengan secara relatif berdiri sendiri? Karena dalam kalimat itu telah terdapat pihak yang melakukan pekerjaan atau pihak yang dikenai pekerjaan. Dan ini pihak yang melakukan pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan ini yang kita sebut dengan subjek. Dalam kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan. Kita mempelajari kalimat, ini subjeknya kita. Kita melakukan pekerjaan mempelajari. Dalam kalimat pasif, cirinya predikatnya berawalan di, kata kerja berawalan di, ini menunjukkan pasif. Ini subjeknya dikenai pekerjaan. Apa ini subjeknya? Subjeknya adalah kalimat. Ini kalimat. Apa yang dipelajari? Jawabannya adalah kalimat. Jadi dalam kalimat aktif, subjek melakukan pekerjaan. Dalam kalimat pasif, subjek dikenai pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat itu menunjukkan kegiatan. Mempelajari, dipelajari, itu menunjukkan kegiatan. Dan para mahasiswa, saya menyarankan sebetulnya ketika mencari SPOK itu lebih strategis, yang kita tentukan adalah predikat dulu. Dan predikat itu cirinya adalah kata kerja, pada umumnya kata kerja, dan kata kerja yang dimaksud biasanya berawalan menunjukkan aktif, yang kedua di menunjukkan pasif, yang ketiga ter menunjukkan pasif pula. Namun demikian kita coba agar urut, kita mulai dari subjek. Ini yang pertama, subjek itu seperti apa sih cirinya? Yang pertama, ada tanda biasanya disertai kata itu. Kata itu. Ini seperti ini, disertai kata itu. Baik. Sekaligus Bapak sampaikan, Bapak di dalam menjelaskan ini saya mengacu dari referensi yang penulisnya adalah Pak Dendi Sugono. Ya, Pak Dendi Sugono, ini saya
mengikuti atau menggunakan acuan di dalam menentukan SPOK ini menurut Pak Dendi Sugono. Pak Dendi Sugono mantan Kepala Pusat Bahasa ya, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Republik Indonesia. Mulai dinas beliau tahun 76 ini. Para mahasiswa, jadi kalau ada di itu menunjukkan tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa itu subjek. Contohnya seperti ini, rumah itu indah. Nah ini rumah itu ini adalah subjek. Kemudian sekaligus kita kenalkan indah itu kata sifat ya, kata sifat. Ini indah bukan nama orang, i-nya kecil mestinya. Jadi i-nya kecil ini. Indah adalah kata sifat, ini predikatnya. Apa yang indah? Jawabannya rumah itu. Nanti ada rumus mencari subjek, antara lain kalau bukan orang itu menggunakan apa yang diikuti predikat. Apa yang indah? Jawabannya adalah rumah itu. Sehingga ini indah, ini tanda tanya. Indah adalah predikat. Kemudian apa yang indah? Yang indah adalah rumah itu. Ini i-nya dibenarkan ya, coret. Mestinya menggunakan i kecil. Begitu. Jadi apa yang indah? Jawabannya rumah itu. Dan rumah itu adalah subjek. Biasanya ketika mendengar rumah itu orang kemudian berpikir itu keterangan tempat. Padahal kalau seperti ini fungsinya adalah subjek. Ketika itu keterangan tempat, nanti perlu ditambah di, misalnya di rumah itu. Ketika ada kata depan di rumah itu menjadi frasa, kelompok kata, itu baru menjadi keterangan. Yang kedua, mempunyai keterangan pewatas yang ada keterangan pewatas yang ini menunjukkan subjek. Ini keterangan pewatas yang pintar itu. Sehingga ini tetangga saya predikat. Siapa yang pintar itu? Siapa yang tetangga saya? Maaf saya ralat. Siapa yang tetangga saya? Jawabannya mahasiswa yang pintar itu. Ini predikatnya tetangga saya. Siapa yang tetangga saya? Jawabannya mahasiswa yang pintar itu. Sehingga mahasiswa yang pintar itu ini adalah subjek. Ini adalah subjek ya. Kemudian yang ini predikat. Ini predikat tadi sudah disampaikan. Ini adalah P. Baik, berikutnya ini contoh. Di rumah itu saya dilahirkan. Ini predikatnya dilahirkan. Tahu dari berawalan dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Jawabannya saya. Saya adalah subjek. Di rumah itu, tadi yang Bapak singgung, di rumah itu, ini baru menjadi keterangan. Ya, keterangan. Ini adalah S. Baik. Berikutnya, bahwa belajar itu penting telah disadarinya. Jadi, ini ada subjek juga yang agak khas, dimulai dengan kata bahwa belajar itu penting telah disadarinya. Jadi telah disadarinya ini predikat. Kemudian kita tanya apa yang telah disadarinya? Jawabannya bahwa belajar itu penting. Ini adalah subjek. Jadi diingat-ingat ini agak khas. Ini khas ya. Diingat-ingat seperti ini adalah subjek. Ya, tidak didahului preposisi atau kata depan. Jadi subjek ini maksudnya subjek tidak boleh didahului dengan kata depan. Karena kalau didahului kata depan itu menunjukkan keterangan di rumah itu.
Para mahasiswa, ya ini ada catatan satuan kebahasaan yang dimulai dengan kata bahwa dalam kalimat pasif menunjukkan dia adalah subjek, bahwa belajar itu penting, telah disadarinya itu adalah subjek. Para mahasiswa ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menemukan subjek. Yang pertama rumusnya adalah apa yang diikuti predikat, sehingga Anda tidak perlu bingung. Yang pertama tentukan dulu predikat, ini predikatnya menarik. Kalau bingung dicoba pakai rumus apa yang menarik, jawabannya topik itu. Sehingga kalau subjeknya diperkirakan bukan orang, Anda menggunakan kata apa yang menarik, jawabannya topik itu. Apa yang menarik, jawabannya topik itu. Berikutnya, Wiratno menyatakan. Siapa yang menyatakan? Kalau orang menggunakan siapa? Siapa yang diikuti P. Siapa yang menyatakan? Jawabannya Wiratno. Wiratno adalah subjek. Ini. Jadi yang sangat signifikan ini pakai rumus. Jadi kalimat apapun bisa ditanyakan dengan menggunakan rumus ini dan akan ditemukan subjeknya. Semoga kalian paham dengan rumus ini dan dengan penjelasan tentang subjek. Berikutnya adalah predikat. Predikat itu cirinya, salah satu cirinya didahului kata adalah. Bahasa adalah alat komunikasi, ini predikat. Jadi kalau ada adalah, itu dan seterusnya menunjukkan predikat. Ini agak khas ya, karena dia bukan kata kerja. Bahasa adalah alat komunikasi. Ingat, kalau ada adalah, itu menunjukkan adalah dan seterusnya adalah predikat. Adalah dan seterusnya merupakan predikat. Berikutnya, bahwa predikat itu bisa diingkarkan dengan kata tidak. Saya tidak melamun. Ini kan awalnya saya melamun. Melamun predikat, siapa yang melamun? Jawabannya saya. Karena melamun ini predikat, cirinya melamun kata kerja ya, menjadi predikat, cirinya bisa diberikan kata tidak. Mahasiswa, berikutnya adalah kami telah mengikuti PKKP. PKKP ini menjelaskan bahwa predikat biasanya didahului kata aspek, ya kata aspek. Akan mengikuti, sedang mengikuti, telah mengikuti. Itu menunjukkan ini telah mengikuti. Telah mengikuti itu adalah predikat. Siapa yang telah mengikuti? Kami subjek. PKKP ini adalah objek. Nanti dijelaskan. Ini adalah objek. Objek ya. Baik. Ini masih ciri predikat. Predikat didahului kata-kata aspeknya. Berikutnya yang kita jelaskan adalah objek. Objek itu tidak boleh didahului kata depan. Ini objek tidak boleh ada kata depan, karena kalau ada kata depan dia menjadi keterangan, sehingga ini cukup saya akan menceritakan kegiatan PKKP. Kalau dipasifkan menjadi kegiatan PKKP akan diceritakan oleh saya. Atau kegiatan PKKP akan saya ceritakan. Oleh karena itu kalian perlu paham di depan objek tidak boleh ada kata depan. Karena kalau ada kata depan nanti fungsinya menjadi keterangan tentang kegiatan PKKP, itu keterangan. Kemudian yang namanya objek dapat menjadi subjek, ini sangat penting. Objek itu dapat menjadi subjek. Ini contohnya saya menyukai seni tari. Ini objeknya seni tari. Menyukai predikat.
Kemudian siapa yang menyukai? Yang menyukai saya adalah subjek. Lah ini seni tari bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Seni tari saya sukai. Ini predikatnya saya sukai. Saya sukai. Ini predikat. Kemudian seni adalah subjek. Seni tari ya, seni tari adalah subjek, sehingga ini seni tari dalam kalimat pasif ini sekarang menjadi subjek. Yang saya banggakan berikutnya adalah pelengkap. Pelengkap ini katakan kembaran, ya, kembaran dari objek, karena pelengkap ini juga ada di belakang objek. Pelengkap ada di belakang predikat, ada di belakang predikat, ini predikat, kehilangan. Hanya ciri khas dari pelengkap ini tidak bisa menjadi subjek. Jadi pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa buku kehilangan saya. Ini buku, nggak bisa seperti ini, tidak bisa menjadi buku kehilangan saya. Ini kalimat yang salah. Ini kalimat yang salah. Sehingga ingat-ingat ciri pelengkap tidak bisa menjadi subjek, sementara kalau objek itu bisa menjadi subjek. Ini misalnya ini gado-gado, gado-gado ini objek. Karena dia objek bisa menjadi gado-gado dijual oleh ibu. Ini sekarang menjadi subjek. Pada posisi ini dia adalah objek. Jadi objek bisa menjadi subjek. Berikutnya adalah saya kehilangan buku. Tadi saya kehilangan buku, nggak bisa buku kehilangan saya. Dan buku itu fungsinya adalah pelengkap dalam hal ini. Dan ini di bawah sudah dibuktikan tidak bisa menjadi subjek. Tidak bisa, jadi tidak bisa. Buku yang pelengkap tidak bisa menjadi subjek. Ketika dipaksa menjadi subjek, kalimatnya tidak bisa diterima. Para mahasiswa, ini ada contoh pelengkap ibu berjualan gado-gado. Nggak bisa menjadi gado-gado berjualan ibu. Nggak bisa. Yang terakhir, para mahasiswa, yang terakhir adalah keterangan. Yang pertama, yang namanya keterangan itu, yang namanya fungsi keterangan itu diisi dengan kata yang menunjukkan keterangan. Keterangan biasanya dimulai dengan kata depan, dengan cepat. Ini keterangan cara. Jadi keterangan biasanya dimulai dengan kata depan, dengan cepat. Kemudian ini dalam buku-buku. Ya, dalam buku-buku. Kemudian khusus untuk ini, kemudian ini contohnya misalnya pada sore itu. Pada sore itu. Ada juga yang tanpa kata depan, misalnya kata kemarin. Kalau kemarin ini tidak perlu diberi kata depan, otomatis dia sudah keterangan. Demikian pula misalnya kalau kini tidak perlu diberi kata depan, ini adalah keterangan waktu. Yang kedua, para mahasiswa, perlu Anda ingat yang namanya fungsi keterangan itu karena dia merupakan anak kalimat. Ini karena rajin. Ini adalah anak kalimat dimulai dengan kata penghubung dan. Karena rajin ini anak kalimat. Anak kalimat itu berfungsi sebagai keterangan. Ingat kalau anak kalimat itu di dalamnya ada subjek dan predikat. Ini seperti kata rajin, karena rajin ya. Karena rajin ini sebetulnya bunyinya adalah ia rajin. Ia rajin ditambah ia pintar menjadi karena rajin ia pintar. Terakhir, Bapak menegaskan yang namanya fungsi keterangan. Yang pertama, kemungkinannya berupa anak kalimat. Jadi kalau ada anak kalimat, langsung saja itu adalah K. Yang kedua, ciri dari keterangan itu biasanya merupakan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Yang dicirikan dia berupa frasa.
kelompok kata yang dimulai dengan kata depan. Kesimpulannya, subjek bisa ditanya dengan rumus siapa yang, kemudian diikuti predikat. Misalnya Pak Nur mengajar, itu predikatnya mengajar. Siapa yang mengajar? Jawabannya Pak Nur. Kemudian kalau kalimat pasif, pertanyaannya biasanya menggunakan apa yang Pak Nur menjelaskan kalimat. Maaf, ini Pak Nur menjelaskan kalimat itu kalimat aktif. Ketika dipasifkan menjadi kalimat dijelaskan oleh Pak Nur. Nah, ini apa yang dijelaskan? Jawabannya kalimat. Karena subjeknya adalah bukan orang, kita menggunakan pertanyaan dengan apa yang. Ingat, oleh Pak Nur, karena itu dimulai dengan oleh kata depan, oleh Pak Nur dalam hal tersebut menunjukkan keterangan. Yang dimulai dengan kata depan adalah keterangan. Objek bisa menjadi subjek, pelengkap tidak bisa menjadi subjek. Ibu menjual gado-gado, gado-gado adalah objek, sehingga bisa gado-gado dijual oleh ibu. Tetapi ketika ibu berjualan gado-gado, tidak bisa gado-gado berjualan ibu. Dan yang ini menunjukkan pelengkap. Selamat mencoba membuat kalimat dengan benar, dengan menggunakan SPOK yang benar, dan berikutnya nanti saya akan memperkenalkan cara menggabungkan kalimat dengan memahami kata penghubung intrakalimat dan antar kalimat. Semangat pagi, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.